Wahabi selalu diidentikan dengan kelompok teroris, padahal Al-Qaeda yang dituduh kelompok ekstrim justru bermusuhan dengan pemerintah Saudi. Para ulama Saudi yang dituduh Wahabi sesungguhnya ulama yang mengikuti prinsip salafus soleh, antara lain melarang umat Islam berunjuk rasa, apalagi memberontak kepada penguasa muslim. Sejarah Wahabi dalam versi lain banyak diteliti oleh para ilmuwan seperti Hanif James Oliver dan Nathanael DeLong Bass dari Georgetown University, Amerika Serikat. Istilah Wahabi bukan dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang wafat pada tahun 2011 Hijriah. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1151 Hijriah. Kelompok ini begitu ekstrim terhadap para ulama ahli sunnah yang ajarannya banyak menyimpang. Isu Wahabi sengaja digulirkan oleh para imperialis seperti Inggris dan Perancis. Bahkan di Indonesia, imam bonjol yang mengobarkan perang Padri dituduh sebagai Wahabi karena dakwahnya membongkar kebiasaan kaum adat. Karena itulah Wahabi diisukan sebagai kelompok sesat. Kalau begitu, siapa sesungguhnya Muhammad bin Abdul Wahab? Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barra bin Musrif At-Tamimi lahir pada tahun 1694 Masehi di kota Uyainiyah yang masih masuk wilayah Najd sebelah barat kota Riyadh. Beliau banyak belajar fikih mazhab Hambali dan sangat tertarik mempelajari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Di Madinah, beliau berguru kepada Asy-Syaikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An-Najdi dan Asy-Syaikh Muhammad Hayah bin Ibrahim As-Sindi. Dalam dakwahnya, Muhammad bin Abdul Wahab sangat mementingkan masalah akidah yang lurus untuk membebaskan umat Islam dari syirik, bid'ah, dan khurafat. Pada saat itu, kuburan sahabat Nabi banyak dikeramatkan, diagungkan, bahkan dijadikan tempat untuk meminta-minta. Karena dakwah inilah, beliau selalu menjadi sasaran pembunuhan. Meskipun sempat terusir dari kawasan Uyainiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tak pernah berhenti untuk berdakwah. Pada masa itu, pada abad 12 Hijriah atau abad 17 Masehi, kehidupan politik di Jazirah Arab berada dalam kekacauan. Perebutan kekuasaan sering terjadi di antara para kabilah, sementara kekuasaan Khalifah Turki Utsmani makin melemah setelah Perang Dunia Kedua. Para penguasa yang hidup saat itu menindas rakyat dengan upeti. Karena itulah mereka sangat terganggu dengan dakwah ulama yang berani dan lurus, termasuk yang dilakukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari sisi agama, kehidupan umat Islam banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Merebaknya praktek kesyirikan menjadi tantangan yang berat bagi para ulama. Beruntung, dakwah Muhammad bin Abdul Wahab mendapat dukungan Abdul Aziz bin Saud, pendiri kerajaan Saudi, hingga mampu memberantas kesyirikan dan menegakkan ajaran tauhid. Namun di sisi lain, ada penyeragaman pemahaman keagamaan, baik dari sisi akidah maupun fikih yang hanya mengikuti mazhab Hambali. Karena itulah memicu resistensi dari sebagian ulama yang berbeda faham. Fitnah atau bencana yang menimpa umat Islam sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar. Nabi berdiri di samping mimbar dan bersabda, "Fitnah di sini dari arah munculnya tanduk setan atau tanduk matahari." Hadis riwayat Bukhari Muslim.